Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini gue akan bahas film yang berjudul Pain and Gain. Film ini disutradarai oleh Michael Bay yang bergenre action komedi. Film ini dibuat berdasarkan dari kisah nyata, yaitu ada sebuah artikel tentang tindakan kriminal yang dilakukan oleh 3 orang binaragawan. 3 orang tersebut telah melakukan aksi kriminalitas yaitu perampokan, penculikan, dan pembunuhan. Dan 3 orang tersebut adalah Danny Lugo yang diperankan oleh Mark Wahlberg, Paul Doyle yang diperankan oleh Dwayne Johnson, dan Adrian Dorbal yang diperankan oleh Anthony Mackie. So, bagaimana kisah 3 orang tersebut? Kalau begitu, gak usah kebanyakan bacot, kita langsung saja ke ceritanya. Kisah bermula dari seorang pria yang bernama Danny Lugo. Lugo adalah seorang pelatih fitness di salah satu tempat gym di Amerika yang bernama Sun Gym. Sebelum Lugo menjadi pelatih fitness, Lugo pernah dipenjara akibat kasus penipuan, dan setelah bebas dari penjara, dia melamar kerja di tempat fitness yang dimiliki oleh orang yang bernama John Mish. John mempekerjakan Lugo berharap Lugo bisa meningkatkan jumlah membership di tempat fitnessnya. Dan dalam kurun waktu 6 minggu, Lugo telah berhasil meningkatkan jumlah membership. Dan John selaku pemilik tempat fitness tersebut mendapat keuntungan yang besar dan senang terhadap kinerja Lugo selama dia bekerja. Lugo yang telah mendapat pencapaian di dalam pekerjaannya, dia masih saja tidak terlalu senang dengan apa yang telah dia dapat. Lugo menginginkan kekayaan yang lebih di dalam hidupnya. Kemudian Lugo akhirnya mengikuti sebuah seminar. Seminar tersebut dibawakan oleh seorang motivator yang bernama Johnny Woo. Johnny Woo memberikan motivasi untuk menjadi orang kaya perlu 3 hal, yaitu tujuan, rencana, dan giat bekerja. Lugo yang mendapat pencerahan setelah dia menghadiri seminar tersebut, Lugo merencanakan sesuatu terhadap kliennya yang dia latih selama ini. Lugo merencanakan untuk menculik dan mengambil harta kekayaan milik kliennya yang bernama Victor Kershaw. Victor merupakan orang kaya yang selalu membuat Lugo iri dengan kekayaannya, sehingga Lugo ingin menculik dan mengambil semua harta kekayaan milik Victor. Tujuan Lugo untuk menculik Victor membutuhkan beberapa orang agar rencananya bisa berjalan lancar. Lugo pun mengajak temannya di tempat fitness tersebut yang bernama Adrian. Adrian adalah seorang atlet binaragawan yang seringkali menggunakan obat-obatan untuk menunjang otot di tubuhnya. Sehingga dia mengalami impoten dan harus merawat adik kecilnya untuk bisa digunakan kembali. Akhirnya Lugo dan Adrian siap menjalani rencana Lugo untuk menculik Victor. Kemudian Lugo dan Adrian merekrut 1 orang lagi yang bernama Paul. Paul ini adalah seorang pecandu narkoba dan baru bebas dari penjara. Setelah bebas dari penjara, Paul bekerja di salah satu gereja di Miami. Lalu Lugo, Adrian, dan Paul membahas soal rencana mereka. Di situ Paul awalnya menolak untuk membantu Lugo dalam menculik Victor dan lebih memilih untuk meninggalkan Lugo dan bekerja di gereja. Akan tetapi Paul mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari pendeta tempat Paul bekerja. Akhirnya Paul pun menyetujui dan ikut bergabung dalam rencananya si Lugo. That moment, I knew I assembled the right crew. Doyle and Doorbal, stone cold ballers from the old school. Kemudian tibalah saatnya mereka beraksi untuk menculik Victor di rumahnya. Tetapi di percobaan pertama untuk menculik Victor di rumahnya, mereka gagal menculiknya. Kemudian mereka melanjutkan lagi rencana kedua untuk menculik Victor saat Victor selesai berbelanja. Akan tetapi karena minimnya pengalaman mereka di bidang kejahatan, rencana yang dipikirkan matang-matang tidak berjalan semestinya. Mereka pun gagal lagi dalam menculik Victor. Setelah 2 kali gagal menculik Victor, mereka melakukan lagi aksi mereka untuk menculik Victor. Dan percobaan ketiga ini mereka berhasil menculik Victor dan membawa Victor ke suatu gudang tempat persembunyian mereka.
Di gudang tersebut, Lugo mencoba menyembunyikan identitasnya dengan menutup penglihatannya Victor. Akan tetapi Victor malah mengenali si Lugo berkat parfum yang digunakan sama Lugo. Rencana untuk menculik Victor telah berhasil, walaupun Lugo kini sudah dikenali oleh Victor. Karena Victor sudah mengenali Lugo, Lugo menyiksa Victor sembari menyerahkan semua harta yang dimiliki sama Victor dan dokumen-dokumen penting milik Victor. Lugo yang telah mendapatkan sebagian harta milik Victor, Lugo juga ingin meminta Victor untuk mentandatangani dokumen yang berisikan semua aset kekayaan milik Victor. Namun Victor menolak untuk mentandatanganinya. Dengan segala penyiksaan yang dialami oleh Victor, akhirnya Lugo berhasil mendapat tanda tangan milik Victor dan mencoba untuk mentransfer kekayaan milik Victor. Akan tetapi dokumen yang sudah ditandatangani oleh Victor ternyata masih membutuhkan seorang notaris untuk mensahkannya. Lugo pun menemui John yang merupakan seorang notaris dan juga pemilik tempat fitness Sun Gym. Lugo menyuap John dengan menghadirkan sponsor ke tempat gymnya, dan Lugo pun mendapatkan stempel notaris dan berhasil mendapatkan kekayaan milik Victor. Setelah mendapatkan semua kekayaan milik Victor, Lugo membagi rata kekayaan milik Victor kepada Adrian dan juga Paul. Kemudian karena Lugo telah diketahui identitasnya oleh Victor, Lugo berencana untuk membunuh Victor. Lugo menyuruh Paul untuk membuat Victor mabuk dengan meminumkan alkohol, lalu memasukkan Victor ke mobilnya dan menabrakannya. Seolah-olah Victor mengalami kecelakaan mobil akibat kebanyakan mengkonsumsi alkohol. Akan tetapi Victor berhasil selamat, dikarenakan si Adrian malah memasangkan sabuk pengaman ke Victor. Alhasil Victor selamat dari tabrakan yang dialaminya. Lalu Lugo mencoba membunuh lagi si Victor dengan membakar Victor bersama mobilnya. Dengan pedenya, Lugo, Adrian, dan Paul merasa telah berhasil membunuh Victor. Padahal si Victor masih saja belum terbunuh. Melihat Victor belum mati, mereka bertiga mencoba menabrak Victor dengan mobil mereka dan melindas Victor agar Victor mati. Setelah mereka yakin bahwa Victor telah mati, mereka bertiga melarikan diri. Dan ternyata si Victor masih saja hidup dan berhasil dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Victor melaporkan kronologi yang terjadi kepada polisi. Akan tetapi polisi tidak percaya dengan cerita Victor karena kadar alkohol yang dikonsumsi oleh Victor. Lalu kemudian Victor menghubungi senior detektif yang bernama Ed Dubois. Victor menjelaskan masalahnya dan meminta detektif Bois untuk membantu kasusnya. Tetapi detektif Bois menolak untuk menangani kasus Victor. Akan tetapi detektif Bois menyarankan Victor untuk keluar dari rumah sakit setelah mendengar cerita Victor bahwa dia pasti akan dibunuh oleh Lugo. Dan benar saja, Lugo, Adrian, dan Paul datang ke rumah sakit untuk membunuh Victor. Akan tetapi mereka mendapat informasi bahwa Victor telah keluar dari rumah sakit. Dan laporan Victor ke polisi dinyatakan bahwa Victor mengalami delusi akibat kadar alkohol yang diminuminya. Kemudian Lugo, Adrian, dan Paul merasa bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan keberadaan Victor yang masih hidup. Lugo, Adrian, dan Paul memanjakan diri mereka dengan kekayaan Victor. Lugo mengambil alih rumah Victor dan fasilitasnya, Adrian melamar seorang wanita yang telah menyembuhkan impotensinya, dan Paul menghabiskan uangnya untuk mengkonsumsi narkoba bersama pacar barunya. Kemudian Victor yang mengikuti nasihat dari detektif Dubois bahwa dia harus keluar dari rumah sakit. Kini Victor berada di suatu motel untuk bersembunyi. Kemudian datanglah detektif Dubois yang telah berubah pikiran dan ingin membantu Victor untuk mengungkap kasusnya. Setelah mendapat cerita dari Victor, detektif Dubois mencoba untuk menyelidiki dan mengamati Lugo, Adrian, dan Paul. Detektif Dubois juga menyamar menjadi kliennya Lugo agar bisa menggali informasi lebih dalam. Setelah mendapat informasi yang cukup, detektif Dubois memberikan infonya ke Victor. Kemudian Victor mencoba menghubungi John untuk mengembalikan uangnya yang telah dicuri. John yang mendapat telepon dari Victor mencoba untuk menjebak Victor agar Victor mau memberitahukan keberadaannya. Tetapi Victor menolak untuk memberitahukan di mana dia berada. Lalu Lugo mencoba untuk mencari tahu keberadaan Victor lewat telepon yang digunakan sama Victor. Setelah mencoba menelpon balik dan sudah mengetahui keberadaan Victor, Lugo, Adrian, dan Paul mengunjungi tempat Victor bersembunyi. Mereka bertiga ingin membunuh Victor tetapi mereka telah terlambat. Victor telah berhasil keluar dari motel. Dan ketika mereka bertiga tidak menemukan Victor, mereka mencoba menanyakan ke penjaga motel. Lalu disitulah Lugo melihat bahwa kliennya yang bernama Dubois adalah orang yang membayar uang sewa milik Victor.
Setelah mengetahui bahwa Du Bois telah membayar uang sewanya Victor, Lugo dan Adrian mencoba menculik Du Bois di rumahnya. Tetapi saat mereka berdua tiba di rumahnya detektif Du Bois, mereka melihat Du Bois sedang bersama polisi. Lalu mereka berdua pun membatalkan misinya untuk menculik detektif Du Bois. Come on, come on. Mission abort, mission abort, mission abort. Kemudian detektif Du Bois mendapat kabar dari istrinya bahwa Victor berada di stadion yang sudah tidak terpakai. Lalu Du Bois menjemput Victor, kemudian Victor diajak ke rumahnya. Sementara itu, Paul yang telah menyia-nyiakan uangnya, kini Paul mencoba untuk merampok kantong uang yang dibawa oleh penjaga bank. Dan setelah kantong uang itu dibuka, kantong uang itu meledak dan mengeluarkan cairan hijau. Seketika Paul langsung terkena pewarna cairan tersebut. Para polisi yang mengejar Paul mencoba untuk menghentikan Paul. Namun Paul berhasil lolos, akan tetapi dia harus mengorbankan jempol kakinya yang putus akibat mendapat tembakan dari polisi. Kemudian Paul yang berhasil lolos dari kejaran polisi akibat dia merampok, Paul menjelaskan ke Lugo untuk mencari uang yang lebih banyak lagi. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga, Lugo, Adrian, dan Paul berencana menculik orang kaya lagi. Dan kini mereka mengincar orang kaya yang bernama Frank Griga. Setelah mereka bertiga berdiskusi mengenai bisnis di rumah Frank, Lugo mengundang Frank dan istrinya ke rumah Adrian. Di rumah Adrian, Lugo dan Frank mendiskusikan mengenai investasi untuk menjalankan bisnis yang akan mereka jalankan. Dan di tengah-tengah diskusi mereka, Frank ingin menemui orang yang lebih paham mengenai bisnis yang akan dijalankan. Frank masih belum percaya memberikan investasinya ke Lugo. Mendapat pernyataan itu dari Frank, Lugo marah lalu menyerang Frank dan tanpa sengaja Lugo membunuh Frank dengan alat fitness yang berada di rumah Adrian. Seketika Frank mati akibat tertimpa barbel yang menimpa kepalanya. Istrinya Frank yang mulai curiga dengan keributan yang terjadi antara Frank dan Lugo mencoba melihat suaminya. Ketika istrinya Frank melihat Lugo membunuh suaminya, istrinya Frank menembak Lugo dan ingin membunuhnya. Tetapi dengan cepat Adrian dan Paul menahannya dan menyuntik obat penenang ke istrinya Frank. Ketika istrinya Frank setengah sadar akibat obat bius yang disuntikan kepadanya, Lugo menanyakan kombinasi dari brankas yang disimpan oleh Frank. Lalu Lugo dan Paul pergi ke rumah Frank untuk mengambil isi dari brankas yang disimpan sama Frank. Akan tetapi setelah mereka berdua sampai di rumah Frank dan mencoba membuka brankas dengan kombinasi yang telah dia dapat, brankas tersebut tidak bisa terbuka. Lalu Lugo mencoba menghubungi Adrian yang menjaga istrinya Frank untuk menanyakan kombinasi yang sebenarnya. Tetapi istrinya Frank yang mencoba kabur dari rumahnya Adrian mendapat suntikan obat penenang lagi dari Adrian. Suntikan yang kedua itu membuat istrinya Frank mati dan membuat mereka bertiga panik sehingga mayat Frank dan istrinya dibawa ke gudang. Lalu Lugo dan Adrian membeli alat pemotong untuk memutilasi mayat Frank dan istrinya. Setelah memutilasi mayat Frank dan istrinya, Lugo dan Adrian membuang mayat-mayat itu ke sebuah rawa di luar kota Miami. Sementara itu, Paul membakar sisa-sisa tubuh dari mayatnya Frank dan istrinya untuk menghilangkan jejak sidik jarinya. Lalu, Paul yang merasa tertekan akibat yang terjadi kepadanya, Paul pergi meninggalkan Lugo dan Adrian untuk kembali bekerja di gereja. Setelah itu, polisi yang mengetahui hilangnya Frank dan istrinya dibantu oleh detektif Du Bois mengatur rencana untuk menangkap Lugo, Adrian, dan juga Paul. Singkat cerita, Paul ditangkap saat berada di gereja. Adrian ditangkap di rumahnya ketika sedang mandi. John Mish yang ikut terlibat juga ditangkap di tempat fitnessnya. Sedangkan Lugo yang melihat ada polisi yang ingin menangkapnya mencoba kabur dan pergi menggunakan speedboat milik Victor. Lalu, detektif Du Bois dan Victor menyimpulkan bahwa Lugo kabur menggunakan speedboat milik Victor mengincar rekening rahasia milik Victor yang berada di Nassau, Bahamas. Kemudian, detektif Du Bois dan para polisi yang mengejar Lugo akhirnya menemukan Lugo. Lugo yang melihat ada polisi, dia mencoba kabur. Tetapi saat pengejaran, detektif Du Bois berhasil menembak Lugo. Dan Victor juga berhasil menabrak Lugo dengan mobil saat Lugo mencoba kabur. Dan akhirnya Lugo pun berhasil ditangkap dan dibawa kembali ke Amerika Serikat. Kemudian Lugo, Adrian, dan Paul diadili di pengadilan. Di dalam pengadilan, Paul menyerahkan diri dan menjadi saksi.
Istrinya Adrian yang telah menceraikan Adrian juga menjadi saksi. Semua bukti-bukti telah ditemukan. Dan akhirnya tanpa pikir panjang, hakim memutuskan untuk menghukum mereka berempat, yaitu Lugo, Adrian, Paul, dan juga John Mish. Di kredit akhir dijelaskan hukuman terhadap mereka. Lugo mendapat hukuman mati ditambah 30 hari karena pelecehan terhadap polisi. Si Adrian dihukum mati dan Paul dihukum 15 tahun penjara dan sekarang sudah bebas. John Mish dihukum 15 tahun penjara dan meninggal di penjara. Lalu nama Victor Kershaw yang menjadi korban diubah namanya di dalam film untuk melindungi korban. Nama aslinya Victor adalah Mark Schiller dan itulah ending dari film ini. Oke, terima kasih dari gua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, ucapan, dan alur ceritanya. Sekian dulu dari gua, sampai jumpa di video-video selanjutnya.